Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz, amin. Dan semoga kita semua dijaga oleh Allah. Taib, Afwan hendak bertanya, apa obat yang paling ampuh untuk seseorang yang sedang merindukan manisnya iman? Barakallahu fikum. Yang merindukan manisnya iman. Subhanallah. Ya. Betul jemaah, iman itu manis. Ya. Lebih manis dari semua yang manis di dunia ini. Apa yang paling manis di dunia ini? Madu? Sepakat semua? Sepakat. Dan iman itu lebih manis dari madu. Apa yang paling lezat di dunia ini? Bayangkan saja apa yang paling lezat. Dan semua yang demikian itu tidak sebanding dengan kelezatan iman. Tapi ingat, ini satu hal yang perlu diwaspadai. Kendati iman itu manis dan lezat, ya, tapi tidak semua orang yang bisa merasakan dan menikmati, merasakan manisnya iman itu dan menikmati kelezatannya. Ya, begitu. Sama bila dikatakan wallah ini zain, mumtaz, hada asal asabi, madu asli, manis jiddan. Tapi bila digarbirkan kepada orang yang sakit lidahnya mungkin udah ya hilang perasa, bisa merasakan manisnya ini madu. Lezat jiddan ya akhi, hada ta'am laziz jiddan. Tapi dikasihkan orang yang sakit, dia tidak merasakan lezatnya, dia rasakan pahit. Kenapa? Karena perasa itu telah hilang. Bisa dipahami? Masing-masing kita punya hati. Tapi bila perasa dalam hati itu telah hilang, maka selezat apapun iman dan amal soleh itu semua jadi hambar dan hampa, gak ada rasanya. Maka inilah kenapa kita membaca ayat sholat di malam hari pun tidak bisa menangis. Kenapa? Ayat-ayat tentang neraka, tentang surga dibaca, kita malah ketawa ketiwi kan gitu. Kenapa? Ya ini, karena perasa itu semakin apa? Ya, semakin hilang. Maka berarti kita harus membenahi diri, hati. Bagaimana caranya agar manisnya iman itu bisa dirasakan dan nikmati kelezatannya? Ya, benahi hati kita. Karena iman tempatnya di hati dan diimplementasikan dalam amalan. Bagaimana caranya? Ya, sering-sering membaca Al-Quran, sering banyak berzikir dan mentadabbur nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Akan tumbuh dalam hati kecintaan, pengagungan, kedekatan kepada Allah. Bila hal itu semua bersemi dalam hati, pasti seorang akan bisa merasakan kedekatan diri kepada Allah, lezatnya iman, lezatnya bermunajat kepada Allah, lezatnya ibadah, lezatnya membaca Al-Quran, lezatnya berzikir kepada Allah. Karena hati yang tulus. Benar apa yang dikatakan Uthman bin Affan, "Lau tahurat qulubuna ma syabihat min kalamillah." Kalau hati kita suci, bersih, suci, tidak akan pernah bosan dari Al-Quran. Mohon maaf, hari ini ada yang tidak baca Al-Quran? Tanya diri masing-masing. Kalau sudah baca, berapa halaman? Hari ini berapa zikir kepada Allah pagi dan petang hari sudah dibaca? Jadi hidup seorang, hati seorang yang beriman tanpa zikir bagaikan kehidupan ikan di daratan. Bisa hidup? Hah? Naam, dia akan mati. Maka perbedaan dengan zikir, orang zikir pada Allah bagaikan al-hayy wal mayyit, orang yang hidup dengan yang mati. Hakada. Oleh karena itu, ya berarti yang pertama yang harus dibenahi adalah enggak ada obat yang lain.
Ya, kemanapun cari resep tidak ketemu, coba lihat dalam Al-Quran. Ya, yaitu tanamkan kecintaan kepada Allah, keridhaan kepada Allah. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. 3. Seorang akan merasakan manisnya iman. Ta'mal iman, ta'am, rasa, itu manis, lezat. Ridha kepada Allah sebagai Rabbnya. Ini perlu penjabaran bagaimana ridha. Kemudian Islam sebagai agama, panduan hidupnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, Muhammad sebagai Rasul dan Nabi. Dan ini perlu kita pahami makna dan juga bagaimana implementasikan dalam hidup. Nah, seperti itu. Sehingga juga dikatakan bahwa sehingga pantas Nabi di setiap pagi di antara zikir dan pagi beliau adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasulah. 6. Seperti itu. 6. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, mencintai sesuatu karena Allah. Maka demikian seorang akan bisa merasakan manisnya iman, akan bisa menikmati indahnya taman surga dalam hati dan jiwanya. Syekhul Islam pernah mengatakan bahwa, atau yang sebagian ulama, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Jadi ada taman surga di dunia ini yang harus kita nikmati keindahan dan kita masuk ke dalamnya. Kalau tidak kita nikmati keindahan dan masuk ke dalamnya, tidak masuk surga akhirat. Itulah taman surga, keimanan, kecintaan, keagungan amal soleh yang ada dalam kehidupan seorang hamba. Jadi intinya perbaiki hati, insyaallah yang demikian itu ya, dengan pertolongan Allah bisa terrealisasi.